Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ikhwati fillah, kita lanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyushil Islamiyah fi Harbi Al-Jahmiyah wal Mu'attilah. Pada penghujung pembahasan di pekan lampau, kita telah masuk kepada fasal yang baru. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya inti atau pokok daripada keselamatan dan keberuntungan adalah ketika manusia dapat mewujudkan dua tauhid, yang mana dua tauhid ini adalah merupakan poros dakwah para rasul. Dua tauhid ini adalah merupakan inti daripada semua kitab-kitab Allah Jalla wa'ala. Dan semua dakwah Nabi, dakwah Rasul untuk mewujudkan dua tauhid ini, dari awal Nuh alaihissalam hingga akhir Muhammad SAW. Adapun dua tauhid ini, yang pertama adalah at-tauhidul ilmi al-khabaril i'tiqadi, tauhid yang berbicara tentang Allah Jalla wa'ala yang berdasarkan dengan ilmu ataupun khabar daripada Al-Quran dan dari Sunnah, yang mewajibkan kita meyakini apa-apa yang Allah sampaikan tentang dirinya tersebut, yang intinya adalah menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Jalla wa'ala, serta menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala keserupaan, kemiripan dengan makhluk, dan menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala macam sifat-sifat kekurangan. Jadi yang pertama namanya adalah at-tauhidul ilmi al-khabari, tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala informasi atau ilmu, khabar, berita yang melahirkan keyakinan tentang Allah, bahwa Allah Tuhan yang sempurna, yang suci daripada segala macam bentuk kekurangan. Kita menetapkan segala yang ditetapkan bagi dirinya, dan kita menafikan segala yang menafikan bagi dirinya. Namanya adalah at-tauhidul ilmi al-khabari, atau dalam pembahasan ulama-ulama lainnya, inilah yang masuk dalamnya tauhidu ar-rububiyah dan tauhidu al-asma'i was sifat. Sebagian ulama membagi tauhid menjadi tiga bagian. Pertama adalah tauhidur rububiyah, meyakini Allah, mengesahkan Allah dalam segala perbuatannya, bahwasanya Dia sematalah pencipta, pemelihara, pengatur, yang telah menciptakan alam, memeliharanya, mengaturnya, menghidupkan, mematikan, memuliakan, menghinakan, dan seterusnya. Namanya tauhid rububiyah. Adapun tauhidul asma' wa sifat, meyakini, mengesahkan Allah dalam segala macam nama-namanya maupun sifat-sifatnya, dengan menetapkan segala nama dan sifat tersebut sebagaimana ditetapkan bagi dirinya dan ditetapkan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, serta menafikan daripada Allah segala macam bentuk tasbih, tamthil, takyif. Namanya tauhidu al-asma' wa sifat. Dua tauhid ini tercakup dalam tauhidul ilmi al-khabari. Jadi pembagian tauhid ulama bagi tiga, sebagian bagi dua. Yang membagi menjadi dua bagian ini, sebagaimana Al-Qayyim menyebutkan, dalam bagian pertama tauhidul ilmi al-khabari terkandung dua tauhid, tauhidur rububiyah dan tauhidul asma' wa sifat, yang intinya adalah informasi tentang Allah Jalla wa'ala, khabar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang sifat-sifatnya, perbuatannya, yang kita dapatkan daripada keterangan wahyu dari dalil Quran maupun sunnah, dengan meyakini bahwa segala sifat tersebut tak akan pernah sama dengan sifat makhluk, menafikan segala macam bentuk tasbih dan tamthil, tak serupa dengan sifat makhluk, dengan menetapkan semua sifat-sifat tersebut tanpa menolaknya.
Ya. Ini adalah pembagian yang pertama. Adapun pembagian tauhid yang kedua namanya adalah ibadatuh wahdah. Ya. Dalam bahasa lainnya adalah tauhid ya, al-iradi al-amali. Ya, yang kedua namanya at-tauhidul iradi al-amali. Mengesahkan Allah dalam segala macam kehendak kita, perbuatan kita, amalan kita. Bahwasanya niat kita haruslah ditujukan untuk Allah semata. Namanya at-tauhid al-amali, ya, at-tauhidul iradi al-amali. Dalam bahasa lainnya ini disebut dengan nama tauhidu al-uluhiyah. Kata Ibnu Qayyim, yang kedua namanya adalah ya at-tauhidu al-iradi al-amali, yang intinya adalah ibadatuhu wahdah la syarikalah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah, hanya menyembah kepadanya semata tanpa menyekutukannya. Ya, mengesahkan Allah dalam segala macam bentuk ketulusan cinta yang sempurna kepadanya, kesempurnaan takut kepadanya, harap kepadanya, tawakal hanya kepadanya. Ya, ridha dia sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai wali, dan tidak menjadikan adanya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembagian yang kedua, disebut dengan nama at-tauhidu al-iradi al-amali. Ya. Untuk mempermudah, kata-kata al-amali al-iradi menunjukkan bahwasanya segala macam amalan kita, segala macam kehendak kita, tujuan kita adalah Allah Jalla wa Ala semata dalam ibadah. Inilah dia tauhid al-amali at-tauhidul iradi al-amali. Ya. Yang pertama at-tauhidu al-ilmi al-khabari al-i'tiqadi. Ini nama-nama yang mungkin sulit bagi orang-orang awam untuk menghafalkannya. Ya. Karena kita lebih mengenal 3 tauhid: uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Tauhid rububiyah meyakini hanya Allah yang mencipta. Dia semata yang mengatur alam semesta, ya, memeliharanya. Hanya dia semata yang menghidupkan, yang mematikan, memuliakan, menghinakan, memberikan rezeki, dan seterusnya. Intinya tauhid rububiyah menetapkan af'alur Rabb, perbuatan-perbuatan yang hanya Allah semata yang melakukannya. Yang lain tak mampu. Mencipta alam semesta, hanya Allah memeliharanya, mengaturnya, menghidupkan, mematikan, menurunkan rezeki, ya, memuliakan, menghinakan. Ini namanya tauhidu ar-rububiyah. Yang mana semua informasi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini dari mana kita dapatkan? Quran. Dari mana? Dari sunnah. Informasi ini disebut dengan nama tauhidu al-ilmi al-khabari. Kita kenal yang kedua namanya tauhidul asma wa sifat, menetapkan bagi Allah nama-nama dan sifat-sifat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan meyakini kesempurnaan sifat tersebut tak sama dengan sifat makhluk. Ya, tidak menolak sifat tersebut, namanya tauhidul asma wa sifat. Untuk mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, tentang dirinya, apa yang dinafikan dari dirinya. Dia menafikan sifat mengantuk, dia menafikan sifat tidur, dia menafikan sifat lelah. Dari mana kita dapat semuanya? Quran dan sunnah. Karena itu disebut dengan nama tauhidu al-ilmi al-khabari. Karena kita hanya menunggu informasi, ilmu, berita dari Quran dan sunnah tentang Allah. Karena Allah tak bisa dikarang-karang tentang namanya, sifatnya. Dia perkara gaib. Kita hanya tahu tentang Allah karena dia beritahukan. Di mana dia beritahukan? Dalam kitabnya. Di mana dia beritahukan? Melalui lisan Rasulnya. Apa yang diberitahukan tentang dirinya, namanya, perbuatannya. Inilah semua namanya tauhidu al-ilmi al-khabari al-i'tiqadi. Karena semuanya kembali kepada ilmu, khabar yang hanya kita menunggu daripada siapa? Allah, kemudian kita yakini kebenarannya. Adapun pembagian tauhid yang kedua, tauhid yang ketiga, tauhidu al-uluhiyah, yang artinya adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah, hanya beribadah kepadanya semata. Pembagian tauhid yang ketiga ini yang disebut dengan nama tauhidul uluhiyah, di sini dimasukkan dalam tauhid yang kedua,
namanya adalah at-tauhidu ya al-iradi al-amali. Kata kuncinya al-iradi al-amali. Bahwasanya segala macam iradah, kehendak kita, segala macam amalan kita harus benar-benar dimurnikan untuk Allah semata. Maka disebut dengan nama at-tauhidu al-iradi al-amali. Kalau mau disingkat, pembagian yang pertama namanya at-tauhidul ilmi, yang kedua namanya at-tauhidul amali, ilmu amal. Ilmu tentang Allah namanya sifat-sifatnya, yang kedua amal yang mewajibkan kita menyembah yang kita ketahui tersebut sebagai Tuhan. Itu kata singkatnya. Ya. Kalau memudahkan, yang pertama namanya tauhidul ilmi, yang kedua namanya tauhidu al-amali. Yang nanti dirangkum dalam 2 surat yang selalu kita disuruh baca. Kapan disuruh baca? Ketika witir, di penghujung malam sebelum masuk siang. Apa surat yang pertama? Qul ya ayyuhal kafirun. Itu dalamnya ada kandungan informasi tentang tauhidu al-amali. Katakan orang kafir, kami tak menyembah apa yang kau sembah. Ini amal. Kemudian yang kedua, surat apa? Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, yang mana informasi tentang Allah kita dapatkan secara sempurna di sini. Dialah Tuhan yang satu, tak berbilang, Tuhan tempat bergantung, tak melahirkan, tak dilahirkan, Tuhan yang tak pernah sama dengan makhluk. Ini disebut dengan nama at-tauhidu al-ilmi. Jadi qul ya ayyuhal kafirun dalamnya tauhidul amali, qul huwallahu ahad dalamnya tauhid al-ilmi. Disuruh dibaca ketika penghujung malam sebelum masuk fajar, dan disuruh dibaca ya kapan lagi? Ketika pagi hari. Ya. Pagi hari ketika telah masuk fajar, disunahkan sebelum sholat subuh 2 rakaat fajar kita membaca 2 surat ini. Itulah awal muasal, awal mula pagi, penutup malam. Kita disuruh untuk membaca 2 surat ini, karena dengan 2 surat inilah sempurna semua tauhid. Ya, ini ringkasannya. Nah, sekarang kita lanjutkan waqad jama'a subhanahu. Nah, iqra Ustaz. أحسن الله إليكم. وقال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه وقد جمع سبحانه وتعالى هذين النوعين من التوحيد في سورتين الإخلاص، وهما سورة قل يا أيها الكافرون المتضمنة للتوحيد العملي الإرادي، والسورة قل هو الله أحد المتضمنة للتوحيد الخبري العلمي. Ya, kata beliau, Allah telah menggabungkan 2 tauhid ini dalam 2 surat. Surat Al-Ikhlas yaitu Qul huwallahu ahad, ya, dan surat Al-Kafirun Qul ya ayyuhal kafirun. Adapun surat Qul ya ayyuhal kafirun dalamnya terkandung tauhid al-amali al-iradi. Kita katakan, hai orang kafir, Tuhanmu Tuhanmu, Tuhanku Tuhanku, agamamu agamamu, agamaku agamamu. Aku tak menyembah Tuhanmu, engkau tak menyembah Tuhanku. Namanya at-tauhidu al-ilmi al-iradi. Ya, at-tauhidu al-amali al-iradi. Adapun yang kedua yaitu surah Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad, yang tercakup dalamnya at-tauhidul khabari al-ilmi. Ya, informasi tentang Allah Subhanahu wa taala, berita daripada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Allah yang kita dapatkan dari Dia sendiri. Ya, na'am. فسورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال، وبيان ما يجب تنزيهه من النقائص والأمثال. Ya, adapun surat Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa, Allah tempat bergantung, tidak melahirkan, tidak dilahirkan, tidak ada yang dapat sekufu, ya, yang tidak ada sebanding dengannya, semisal dengannya. Dalamnya penjelasan apa yang wajib bagi Allah SWT daripada sifat-sifat sempurna.
Ya. Dialah Tuhan yang sempurna. Tempat bergantung semua makhluk. Tuhan yang satu, bukan 2, 3, 4, bukan. Semua makhluk bergantung kepadanya. Kehidupan makhluk, gerak-gerik makhluk, rezeki makhluk, semua bergantung kepadanya. Ya. Kemudian informasi daripada Allah bahwasanya Dia semata Tuhan yang tidak pernah beranak, tak pernah diperanakkan. Adapun selainnya beranak dan diperanakkan. Isa diperanakkan, Maryam beranak, bukan Tuhan. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak pernah ada makhluk yang dapat sama dengannya. Ya. Wa bayanu ma yajibu tanzihu minan naqais wal amthal. Dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwasanya Allah Maha Suci daripada segala macam bentuk sifat-sifat kurang, tak sempurna, dan Maha Suci daripada kesamaan dengan makhluk. Andai kata Tuhan berjenggot seperti kita juga, anehnya kaum Nasara tak berjenggot, Tuhannya berjenggot. Ya, Tuhan makan seperti kita, apa beda? Oh, dia tak punya ayah. Lebih dahsyat daripada dia Adam. Tak punya ayah, tak punya ibu. Mengapa tak Adam disembah? Nah, adapun surat Qul ya. Nah. Suratu Qul ya ayyuhal kafirun fiha ijabu ibadatihi wahda wa tabarri min ibadati kulli ma siwahu. Adapun surat Al-Kafirun, katakanlah wahai orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tak menyembah apa yang kalian sembah, hingga akhir surat. Ujungnya lakum dinukum waliyadin, agama kalian itu untuk kalian, agamaku untukku. Dalamnya ada kewajiban beribadah menyembah hanya kepada Allah semata, berlepas daripada ibadah segala macam sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, daripada segala tuhan-tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala, berlepas daripada kaum musyrikin yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wala yatimu ahadu tauhidaini illa bil akhar. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين سورتين في سنة الفجر والوتر. Ya, dan kedua tauhid ini tak dapat dilepaskan satu sama lain, bergandengan, berkaitan. Karena itulah Nabi selalu membaca dua surat ini pada sunat fajar, 2 rakaat sunat fajar sebelum subuh. Artinya awal waktu pagi fajar disunahkan baca 2 rakaat ini. Wal witir, witir itu yang paling afdal adalah sebelum terbit fajar, penghujung malam. Agar seorang hamba memproklamirkan setiap harinya sejak terbit fajar sampai mau terbit kembali fajar, ujung malam memproklamirkan dia senantiasa mewujudkan dua tauhid ini. Tauhid al-amali, al-iradi, dan tauhid al-ilmi, al-khabari. Naam. واللتين هما فاتحة العمل وخاتمته ليكون مبدأ النهار توحيدا وخاتمته توحيدا. Ya, yang mana sunat fajar adalah awal siang dan witir adalah akhir malam. Ya, agar menjadi awal siang tauhid, agar menjadi akhir malam tauhid. Ya, subhanallah. Inilah rahasia kenapa dua surat ini begitu agung, selalu disuruh untuk digabungkan. Disuruh baca ketika witir, disuruh baca ketika fajar, disuruh baca selesai tawaf, ketika melaksanakan sunat tawaf. Naam. Fattauhidul ilmi al-khabari lahu jiddani, at-ta'til wa tashbih wa tamthil. Hasbuka. Adapun tauhid yang pertama yang disebut dengan nama at-tauhidul ilmi al-khabari, tauhid mengesahkan Allah ya dengan segala macam berita khabar dari dia tentang dirinya, namanya tauhidul ilmi al-khabari lahu diddani, memiliki dua musuh, memiliki dua kebalikannya. Apa dia? At-ta'til. Pertama, ta'til maknanya adalah menolak sifat-sifat Allah, menafikan sifat-sifat Allah. Dari kata-kata utlatun, utlah maknanya adalah kosong, mengosongkan semua sifat Allah, namanya ta'til. Bahasa Arab libur utlah, karena orang kosong tak sekolah. Ta'til maknanya adalah menolak adanya sifat-sifat bagi Allah, namanya ta'til.
Yang menolak sifat-sifat Allah ini banyak, mulai daripada Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Cuma bedanya Asy'ariyah, Maturidiyah menetapkan sebagian sifat semata, menolak sebagian besarnya. Mungkin hanya 10% ditetapkan oleh Asy'ariyah, selainnya dia nafikan. Ya. Jadi apa musuh daripada tauhidu al-ilmi al-khabari ini? Ya, tauhidul ilmi al-khabari yang terkandung dalam surat Al-Ikhlas. Apa musuhnya? Pertama, ta'til, menolak sifat Allah Jalla wa'ala, sehingga mereka mengatakan tidak mungkin Allah bersemayam. Kalau bersemayam berarti Allah butuh tempat. Kalau butuh tempat berarti Allah makhluk. Karena itulah Allah tak mungkin bersemayam. Ini namanya apa? Ta'til. Tak mungkin Allah turun sepertiga malam. Kata Nabi, tidak, bukan itu maksudnya. Nabi mengatakan, yanzil rabbuna, Tuhan kami turun. Bukan itu. Karena menetapkan Allah turun, konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat makhluk. Gerakan itu sifat makhluk. Pergerakan itu sifat makhluk. Perpindahan tempat satu tempat ke tempat lain adalah sifat makhluk. Dari atas ke bawah turun namanya. Kalau Allah turun berarti dia makhluk. Allah maksud daripada sifat bergerak dan sifat pindah-pindah tempat, bahkan Allah tak diliputi tempat. Maka mereka menolak turun. Ini namanya apa? Ta'til. Ya. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Mustahil Allah punya tangan. Karena tangan adalah merupakan sifat untuk makhluk. Berarti maknanya apa? Bukan tangan, maknanya kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluknya. Begitulah sifat-sifat Allah Jalla wa'ala mereka ta'tilkan. Kata Allah, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffan, dan datanglah Tuhanmu untuk menyidang hamba-hambanya di hari kiamat, dan malaikat pun datang. Malaikat bersaf-saf, kata mereka, ini bukan Tuhan datang. Karena datang adalah merupakan harakah, perpindahan, gerak. Dan Allah munazzah anil harakah, Allah maksud daripada bergerak. Subhanallah. Mereka lebih senang Allah tak bergerak, sebagaimana benda mati daripada yang bergerak. Subhanallah. Kita mengatakan al-harakah sifat sempurna. Yang tak bergerak itu sifat kurang. Subhanallah. Benda mati yang tak bergerak. Mereka ingin mensucikan Allah SWT daripada gerak, akhirnya mereka menyamakan Allah dengan benda yang mati. Ya. Jadi musuh daripada tauhid al-ilmi al-khabari ini at-ta'til. Sudah jelas mana ta'til ya. Banyak sekali yang mereka nafikan. Dalam hadis-hadis lebih banyak. Ya, yadhaku rabbuka min rajulaini yaqtatilan. Ya, yaqtul ahaduhum al-akhar fa yadkhulul jannah. Tuhanmu tertawa melihat dua orang hambanya saling berbunuh-bunuhan, yang satu bunuh yang lain, kemudian dua-duanya masuk surga. Kata mereka, mustahil Tuhan yang tertawa. Mustahil Tuhan itu tertawa. Katakanlah dengan sifat-sifat lain. Banyak mereka tolak. Menolak sifat Allah ini apa namanya tadi? Ta'til. Berikutnya adalah at-tashbihu wat-tamtsil. Ini musuh yang kedua bagi tauhid al-ilmi al-khabari. Musuh yang pertama ta'til. Musuh yang kedua tashbih atau tamtsil. Apa itu tashbih? Tashbih adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada kemiripan dengan makhluk. Namanya tashbih. Tashbih. At-tashbih kata mereka adalah ketika Allah Subhanahu wa taala diserupakan dengan makhluknya. Kata mereka, kalau Allah turun berarti serupa dengan makhluk. Karena itulah tak boleh Allah turun, berarti bukan turun. Tapi maksudnya adalah rahmatnya yang turun. Menafikan sifat ini ta'til, menyerupakannya dengan makhluk, namanya tashbih. Tashbih. Yang pindah-pindah tempat itu makhluk. Allah itu azali, kekal selama-lamanya, kata mereka. Nanti kita bahas. Yang kedua, yang terakhir adalah at-tamtsil. At-tamtsil adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. At-tamtsil adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. At-tamtsil adalah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Nanti kita bahas.
Kemudian di samping at-tashbih ada istilah lain namanya adalah at-tamtsil. At-tamtsil menyamakan. At-tashbih menyerupakan. At-tamtsil menyamakan. Apa bedanya? Serupa, ya, itu bagian tertentu. Wajah si A serupa dengan wajah si B. Berarti wajahnya serupa. Lainnya mungkin tidak. Tapi kalau si A sama dengan si B, ini namanya adalah tamtsil. Maka tamtsil lebih umum dibandingkan tasbih. Tasbih beberapa bagian. Ya. Maka musuh bagi tauhidul ilmi al-khabari adalah at-tashbih dan at-tamtsil. Tashbih menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tamtsil menyamakan Allah dengan makhluknya. Tangan Allah seperti tanganku ini. Itu namanya adalah tamtsil. Ya. Subhanallah. Inilah penyakit bagi tauhid al-ilm al-khabari. Yang menentangnya adalah at-ta'til dan at-tashbih dan tamtsil. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Laisa kamitslihi syai'un, tidak akan ada yang sama seperti Allah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya sifat-sifat boleh sama namanya tapi tak akan pernah sama hakikatnya. Sifat kuasa itu ada pada makhluk, juga ada pada Allah, tapi tak akan mungkin sama hakikatnya. Sifat melihat ada pada Allah, juga ada pada makhluk, tapi tak sama hakikatnya. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak akan pernah ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, laisa kamitslihi syai'un ini adalah ayat yang membantah ahlu tashbih. Ketika mereka mengatakan kalau dikatakan Allah bersemayam berarti Allah seperti makhluk. Makhluk pun bersemayam. Kita katakan laisa kamitslihi syai'un. Tak sama bersemayam Allah dengan bersemayam makhluk. Ya, kalau Allah punya tangan berarti seperti makhluk. Kita katakan laisa kamitslihi syai'un. Tak akan sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Maka firman Allah laisa kamitslihi syai'un ini bantahan kepada ahlut tashbihi wat tamtsil. Kelompok-kelompok yang menyerupakan Allah atau memiripkan Allah Subhanahu wa taala, menyamakan Allah dengan makhluk, namanya kelompok tashbih dan tamtsil. Adapun berikutnya wa huwas samiul basir. Ayatnya pendek tapi sebagai kaidah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un ini bantahan kepada ahlut tashbih wa tamtsil yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Adapun wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat, ini adalah merupakan bantahan kepada ahlut ta'til yang menafikan bagi Allah sifat-sifatnya. Subhanallah. Allah menetapkan dia tidak ada yang sama dengannya, dan dia maha mendengar dan dia maha melihat. Maha mendengar, maha melihat, menetapkan adanya bagi Allah nama yang mengandung sifat. Dia memiliki pendengaran dan penglihatan, melihat dan mendengar. Ya, tentunya hal ini ditentang oleh ahlut ta'til. Yang mereka mengatakan tak mungkin Allah melihat, tak mungkin Allah mendengar, sebagaimana ungkapan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Jadi inilah musuh bagi tauhidul ilmi, at-ta'til satu, yang kedua at-tashbih wa tamtsil. Subhanallah, berdoalah kepada Allah semoga Allah mencairkan yang beku di pada otak kita ini, karena ini semuanya adalah istilah-istilah bahasa Arab. Ya, bagi pemula banyak-banyak berdoa, bersabar dan bersabar. Semoga lambat laun mencair juga. Ya. Ibarat ya tanah itu walaupun keras, netes lambat laun bolong. Begitulah akal kita. Nah, tafadhal. Faman nafa sifati Rabbi azza wa jal wa 'attalaha kadzdzaba ta'tiluhu wa tauhidahu. Wa man syabbahahu bi khalqihi wa mathalahu bihim kadzdzaba tashbihuhu wa tamthiluhu tauhidahu. Kata beliau, faman nafa sifat Rabb, yang menolak sifat-sifat Allah, kata mereka Allah tak punya sifat. Ya, azza wa jal wa 'attalaha, mengosongkan sifat-sifat tersebut daripada Allah, kadzdzaba ta'tiluhu tauhidahu,
ya, ta'tilnya. Upaya dia menolak sifat-sifat ini telah mendustakan tauhidnya. Karena tauhid hakikatnya adalah menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya tentang namanya, tentang sifat-sifat, itulah tauhid. Namanya tauhidul ilmil khabari. Dengan menolak sifat-sifat Allah berarti dia telah mendustakan tauhidnya. Tauhid apa yang didustakannya? Tauhidul ilmil khabari. Wa man syabbahahu bi khalqihi, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, wa matsalahu, menyamakannya, kadzdzaba tashbihu wa tamtsilu tauhidahu. Dengan hal ini, dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyamakan dengan makhluknya, berarti ya hal ini telah membuat ia mendustakan tauhidnya sendiri. Tauhid apa yang mendustakannya? Tauhidul ilmi al-khabari. Berarti dia mendustakan informasi tentang Allah, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bersemayam Allah sendiri dalam 7 tempat, yang mengatakan datang Allah, yang mengatakan turun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan tertawa Rasulullah, dan sifat-sifat lainnya begitu banyak. Yang menolak ini berarti dia telah tauhidnya dusta. Tauhidul ilmil khabarinya dusta, tak benar. Naam. Wa tauhidul iradiyul amali lahu jiddani aidan. الإراد عن محبته والإنابة إليه والتوكل عليه أو الإشراك به في ذلك واتخاذ أولياء وشفعاء من دونه. Adapun tauhid yang kedua nama tauhidul iradil amali, yang kita sebut dengan nama tauhidul uluhiyah, memiliki dua musuh pula, dua hal yang berlawanan dengannya, bertentangan dengannya. Apa dia? Al-i'radu an mahabbatihi, ya, tak mau mencintainya, wal inabati ilaihi, tak mau kembali kepadanya, wa tawakkuli ilaihi, tidak bergantung kepadanya. Ini yang pertama. Ya, adapun yang kedua, awal isyraku bihi fi dzalik, menyekutukan Allah dalam cintanya, dalam tawakalnya, dalam kembalinya. Ya. Wattikhadhu awliya wa syufa' min duni, dengan menjadikan wali-wali, ya, dan orang-orang yang mereka minta syafaatnya sebagai sekutu-sekutu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua at-tauhidu al-amali ini, at-tauhidul iradi al-amali, dua pula musuhnya. Pertama adalah tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Apa itu ibadah yang tidak dimurnikannya? Kecintaan yang tulus. Ya. Tak mencintai Allah sama sekali. Tak mau rujuk kepadanya, tak mau bertawakal kepadanya. Atau yang kedua, dia rujuk kepada Allah tapi rujuk juga kepada makhluk. Bergantung kepada Allah juga bergantung kepada makhluk. Mencintai Allah juga mencintai makhluk. Namanya adalah al-isyrak. Ini namanya kesyirikan. Yang tidak mencintai Allah sama sekali, berpaling daripada Allah sama sekali, mereka lah al-malahidah, orang-orang ateis yang tak mengakui ada Allah SWT, menolak semua tentang Allah SWT. Yang menyembah Allah tapi juga menyembah selain Allah, mereka lah kaum musyrikin. Seperti Yahudi, menyembah Allah, menyembah selain Allah. Nasara, menyembah Allah, menyembah selain Allah. Orang-orang yang tergencet dari kesyirikan daripada umat ini, mereka meminta kepada Allah juga minta kepada dukun. Ya, bergantung kepada Allah, bergantung kepada kuburan dikeramatkan, bergantung dengan jimat. Berdoa kepada Allah juga berdoa di kuburan kepada ahli kubur. Ya, ini musuhnya. Musuhnya adalah berpaling sama sekali, tidak menyembah Allah, tidak mencintainya, tidak mengimaninya. Inilah namanya al-ilhad. Tak mengakui adanya Tuhan, ateis. Yang kedua, mengakui adanya Tuhan Allah, tapi menjadikan bagi Allah adanya sekutu-sekutu. Ini musyrik. Ya. Naam. وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من القرآن فمنها قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan dua tauhid ini dalam banyak tempat dalam Quran Karim berupa ayat-ayat, di antaranya firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ini tauhid apa namanya?
Tauhid al-iradi, al-amali, sembahlah Allah semata. Atau bahasa lainnya tauhidu al-uluhiyah. Ya. Mengapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Ya. Alladzi khalaqakum, karena hanya Dia semata yang menciptakan kalian. Mengapa disembah yang tak mencipta? Ya. Isa bin Maryam yang disembah kaum Nasara tidak pernah mencipta, bahkan dirinya pun tak dia ciptakan. Mengapa disembah? Uzair mengapa disembah? Batu-batu yang dipahat kenapa disembah? Api kenapa disembah? Matahari mengapa disembah? Karena seluruh yang saya sebutkan tadi bukan Tuhan. Kenapa? Karena seluruhnya tak pernah mencipta. Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Semoga kalian hanya takut kepadanya semata. Takut kepadanya semata. Inilah namanya tauhid al-iradi al-amali. Adapun informasi Allah menciptakan kita, menciptakan orang tua kita, ini adalah masuk ke dalam tauhid yang pertama, at-tauhidul ilmi al-khabari. Atau masuk ke dalam tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Alladzi ja'alakumul arda firasya, dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi terhampar. Ini tauhid apa? Tauhid rububiyah, atau istilahnya adalah tauhidu al-khabari, al-tauhidul ilmi al-khabari. Dialah yang telah menjadikan untuk kalian bumi terhampar, langit sebagai atap. Dia yang telah menurunkan dari langit, maksudnya dari awan, berupa air hujan, dan Dia yang menumbuhkan dengannya tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki untuk kalian. Ini semuanya informasi tentang Allah, perbuatannya, sifat-sifatnya, masuk ke dalam tauhid al-ilmi al-khabari. Kemudian fala taj'alu lillahi andada, jangan jadikan bagi Allah ada sekutu-sekutu yang akan sembah, akan harapkan, minta dan cintai sebagaimana mencintai Allah, sebagaimana mengharapkan Allah, sebagaimana bergantung kepada Allah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui hanya Allah semata yang mencipta. Akhir ayat ini menyuruh kita hanya menyembah Allah, melarang kita berbuat kesyirikan. Tauhid apa dia? Tauhid al-amali, at-tauhidul iradi al-amali, atau tauhid uluhiyah. Jadi dalam ayat ini tercakup dua tauhid ini, atau tercakup tiga tauhid yang kita pelajari. Ya. Naam. Wa minha qaulu ta'ala Allahu alladhi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illahu fa anna tu'fakun. Kadzalika yu'fakul ladzina kanu biayatillahi yajhadun. Allahu alladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'a wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Dzalikumullahu rabbukum fatabarakallahu rabbul alamin. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, adapun ayat yang kedua, ya, yang menjelaskan tentang adanya dua tauhid tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Ghafir dari ayat 61 hingga 65. Allahul ladzi ja'alakumul laila, dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian malam. Malam merupakan tanda kebesaran yang hanya Allah mampu mendatangkannya. Tak ada makhluk yang bisa mendatangkan malam. Tak ada urusan antara malam dan siang dengan Isa bin Maryam. Isa tak pernah menolak malam atau mengatur malam. Allah Jalla wa'ala. Maryam pun demikian, malaikat pun demikian, semuanya Allah Jalla wa'ala. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian malam litaskunu fihi, agar kalian ya beristirahat padanya, tenang padanya, tentram padanya, tidur, mengambil waktu untuk beristirahat. Ini ghalibnya. Kebanyakan makhluk di malam hari beristirahat. Walaupun sebagian makhluk di Batam ini malam hari mereka tetap kerja overtime. Kadang-kadang lembur, kadang-kadang memang shift malam. Tapi kebanyakan makhluk malam beristirahat. Wan nahar mubsira, dan dialah Tuhan yang telah menjadikan untuk kalian siang penuh dengan cahaya yang terang benderang.
agar manusia mudah untuk mencari penghidupannya. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sungguh Allah begitu memiliki karunia yang besar atas manusia. Walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Tapi manusia banyak tak bersyukur. Subhanallah. Dalam ayat ini terkandung informasi tentang Allah, tentang sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Ya, informasi tentang manusia banyak tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Terkandung dalamnya dua tauhid. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan Allah, Tuhan kalian. Khaliqu kulli syai'in, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Tak ada yang menciptakan segala sesuatu sebagaimana Allah. Manusia Ustaz buat pesawat, oke. Membuat pesawat itu adalah merubah dari satu benda kepada benda yang lain, telah ada. Dari mana bahan pesawat? Sebagian daripada aluminium. Aluminium dari mana? Dari dalam tanah. Tanah siapa punya? Siapa yang buat? Ada kaca. Kaca siapa yang buat? Dari mana bahannya? Pasir dari siapa? Begitulah seterusnya. Manusia hanya bisa merubah-rubah satu bentuk ke bentuk lain. Allah mengadakan segala sesuatu. Ya, sofa ini dibuat sama tukang. Iya, dari mana bahannya? Kayu-kayu dari mana? Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Fa anna tu'fakun, bagaimana akan tertipu? Kadzalika yufakul ladzina kanu bi ayatillahi jahadun. Demikianlah tertipu orang-orang yang ingkar kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi qararan, sebagai hamparan. Tenang, tentram, kita duduk di sini. Subhanallah. Begitu luas bumi ini Allah buat terhampar. Supaya indah, tak semuanya dihamparkan. Ada yang dibuat tinggi menjulang, dialah gunung-gunung, bukit-bukit. Kalau semua bumi ini gunung, tak bisa kita ngaji seperti ini. Subhanallah. Tak semua dia ciptakan tinggi menjulang, ada ciptakan jauh turun ke bawah, lembah-lembah, ngarai-ngarai, lurah-lurah. Subhanallah. Tapi yang paling banyak Allah buat terhampar. Subhanallah. Agar manusia qararan, tenang, tentram padanya. Ini Allah yang menciptakan. Ya. Was-samaa'a binaa'a, dia telah menciptakan langit sebagai bangunan. Wa sawwarakum, dialah yang telah membentuk rupa-rupa kalian, fa ahsana suwarakum, dan dia sungguh sempurna dalam menciptakan bentuk-bentuk kalian. Bentuk kita ini siapa yang menciptakan? Allahu Jalla wa Ala. Subhanallah. Sperma ketika dipancarkan, tahu semua bagaimana sperma. Jadilah bentuk sebagaimana yang kita lihat nih. Hidungnya mancung-mancung, ada alisnya, matanya, masya Allah indah, ada hitamnya, ada putihnya, tangannya sempurna. Kulitnya pun diciptakan yang berbeda-beda sebagai bentuk keindahan. Andai kata semua putih tak indah, andai semua hitam tak indah, akan menjadi indah yang putih karena ada yang hitam. Subhanallah. Dibuat berbagai macam ragam. Andai kata semua rambut orang lurus tak indah, andai kata semuanya keribu tak indah. Ciptakan ada yang keribu, keriting, ada yang lurus, ada yang ikal. Subhanallah. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat, dialah telah memberikan kepada rezeki daripada segala yang baik-baik, dari buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, dari hewan nabati, hewan lautan, hewan bahari, hewan daratan. Subhanallah. Fatabarakallahu rabbul alamin, maha berkahlah Tuhan Allah pencipta alam semesta. Huwal hayyu la ilaha illahu, dialah Tuhan hidup, tak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Hidup yang kekal, semua makhluk hidup dengannya. Fad'uhu, maka berdoalah kepadanya, mukhlishina lahuddin, dengan ikhlas, semurnikan hanya kepadanya beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Ayat ini dalamnya terkandung dua tauhid tadi. Penjelasan tentang Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan kewajiban beribadah hanya kepadanya. Naam. Satu ayat lagi baru kita selesai untuk hari ini. Wa minha qaulu ta'ala, Allahu alladhi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi' afala tatadhakkarun yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadati al-'azizur rahim. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat ke-4 hingga 6,
Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Dialah Allah telah menciptakan langit dan bumi. Wa ma bainahum, dan apa yang terdapat di antara keduanya, bintang-bintang, angin dan seterusnya. Meteor. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa, tsumma stawal ars, kemudian dia bersemayam di atas arasy-Nya. Ma lakum min duni min waliyyin wala syafi', tidak ada baikan Tuhan selain Allah yang dapat memberikan pertolongan ataupun memberikan syafaat. Afala tatadzakkarun, mengapa kalian tidak mengambil peringatan? Yudabbirul amra minas sama', dialah yang mengatur semua urusan dari langit ilal ardi, hingga ke bumi. Dia yang mengatur semua urusan. Tsumma ya'ruju ilaihi, kemudian urusan tersebut naik kembali kepada Allah, dibawa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala informasinya, fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu alfasanah, yang kalau kan hitung pulang baliknya malaikat turun dan naik sama dengan 1000 tahun. Mimma ta'udun, subhanallah, apabila kalian menghitungnya. 500 turun, 500 naik, 1000 tahun. Setiap hari urusan Allah yang mengatur dari langit ke bumi, kemudian naik kembali kepada Allah dalam hitungan 1000 tahun. Dzalika alimul ghaibi wasyahadah. Itulah Tuhan yang mengetahui segala perkara yang gaib dan perkara yang tampak. Al-Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Juga dalam ayat ini banyak terkandung informasi tentang Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, kewajiban beribadah hanya kepada yang semata. 2 tauhid tersebut. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Sudah masuk waktu Isya. Saya lihat soal-soal sebentar. Apakah akibat yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan terhadap ilmu tauhid, tentang tauhid dalam kehidupan, ya? Ya, apakah akibat yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan terhadap ilmu tauhid dalam kehidupan, merasa takut? Saya tak jelas ini. Ustaz, siapakah sebenarnya ahlu kitab itu? Yahudi dan Nasara. Mereka ahlu kitab. Ya. Bolehkah kita menikah dengan mereka? Laki-laki orang beriman boleh menikahi perempuan ahlu kitab dengan syarat-syarat. Ya, apa syaratnya? Agama tetap. Ya, anak-anaknya kelak ikut agama ayahnya. Dan diharapkan dengan pernikahan tersebut wanita bisa ikut agama suaminya. Ya. Kemudian skala prioritas ketika memang tak ada lagi orang-orang yang beriman, ya, sehingga harus menikahi ahlu kitab. Kalau masih ada yang beriman, mengapa menikahi ahlu kitab? Di manakah medan jihad fisabilillah pada zaman sekarang ini? Jihad zaman sekarang ini adalah jihad ilmu. Di mana-mana ada. Di mana ada majelis ilmu, di sana ada jihad. Adapun jihad memerangi kaum kafirin, ya, jihad syar'i melawan kaum kafirin belum terlihat. Ya, wallahu taala alam. Ya, memang tak sempat dijawab waktu yang sempit, ya. Apa hukum ziarah ke kuburan kaum non muslim? Andai kata sekedar untuk mengingatkan tentang kematian tak mengapa, tapi bukan untuk mendoakan mereka. Ya, sebagaimana Nabi SAW dibolehkan Allah menziarahi ibunya. Tak mengapa, sekedar mengambil iktibar, bukan untuk mendoakan. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam Muhammad.